Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita hijrah dari mana ke mana? Al-muhajiru, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tekanan terhadap umat Islam as-sabiqunal awwaluna semakin berat. Kaum Quraisy Makkah tambah menindas dengan beragam penyiksaan yang menambah penderitaan di mana-mana. Menghadapi krisis gawat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tindakan dengan menghijrahkan beberapa pengikutnya yang di posisinya masih lemah. Hijrah gelombang pertama di tahun kelima kerasulan menuju Abisinia atau Habasyah diikuti 15 orang, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah putri Rasulullah. Mereka lalu kembali setelah beberapa bulan karena mendapat informasi bahwa Mekah sudah aman. Situasi di kota Mekah ternyata semakin kacau dan gawat. Teror kaum musyrikin tambah menjadi-jadi yang berujung dibuatnya undang-undang pemboikotan terhadap kaum muslimin. Tindakan musuh gelap dan kejam. Maka untuk gelombang kedua, Rasulullah menyarankan kepada para sahabatnya hijrah lagi ke Abisinia. Kala itu diikuti 101 orang di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib. Jumlah tersebut melebihi separuh kaum muslimin pada waktu itu. Tapi dari sini pula Negus Raja Abisinia masuk Islam oleh Ja'far dan rombongannya. Teror kaum Quraisy semakin sadis, bahkan menargetkan pembunuhan Rasulullah. Maka untuk gelombang ketiga, hijrah massal dilaksanakan pada kali ini menuju Yasrib, yang kelak menjadi Madinatun Nabi atau Madinah, diikuti Rasulullah sendiri. Nabi tidak di Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal 20 September 62 Masehi. Hijrah terbesar ini bukan sukarela dari anjuran Rasulullah, tetapi langsung perintah Allah untuk menghindari intrik-intrik kejahatan musuh-musuh Islam. Hijrah Nabi ke Madinah bukan kekalahan, melainkan strategi kemenangan yang ditangguhkan untuk mensukseskan misi dakwah. Dan ternyata hijrah jadi starting point of the Islamic era atau titik awal kesuksesan dakwah dan kebangkitan Islam. Sangat menarik, peristiwa hijrah Nabi ini menjadi dasar inspirasi ditemukannya sistem penanggalan bulan Komariah yang dikenal sebagai tahun Hijriah, pengimbang kalender matahari miladiah atau Masehi yang sudah ada sebelumnya. Apabila perhitungan tanggal matahari atau Masehi dimulai jam 00, maka awal Hijriah dimulai waktu maghrib. Jumlah dari tahun Hijriah lebih sedikit 11 hari setiap tahunnya dibanding tahun Masehi. Tahun Hijriah ditentukan oleh Khalifah Umar pada tahun 17 Hijriah. Uniknya, prolog kisah dimulai ketika Abu Musa al-Asy'ari yang menjabat gubernur Basrah menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab yang tidak mencantumkan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Dalam surat balasan kepada Khalifah Umar, Abu Musa antara lain menulis surat, "Tuan yang tidak memakai tanggal itu sudah saya terima." Kalimat singkat itu dirasakan Umar sebagai cubitan, sehingga membuka pikirannya untuk mencari dan menetapkan penanggalan atau kalender Islam untuk surat menyurat dan urusan-urusan resmi negara. Dalam musyawarah dengan para staf dan penasihatnya, ada yang usul agar titik tolaknya dihitung dari hari lahir Rasulullah atau perang Badar. Usulan yang lain dimulai turunnya wahyu pertama atau hari pengangkatan beliau sebagai Rasul. Akhirnya usulan yang disepakati bersama adalah saran Ali bin Abi Thalib yang menetapkan dimulainya penanggalan tahun Hijriah dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sebab waktu itulah mulai terbentuknya kekuatan Islam yang real. Apakah kita juga harus hijrah? Masihkah relevan menerapkan cara hijrah Muslim Makkah dulu? Tentu lebih dari sekedar relevan. Sebagaimana Rasulullah hijrah menghindari musuh agama yang berkomplot, maka sesungguhnya musuh-musuh kita yang beragam di zaman sekarang lebih dahsyat, yang mewajibkan kita untuk hijrah. Musuh-musuh kita yang licin itu adalah cinta dunia, hubud dunia, yang berlebihan dan tak terkendali sehingga lupa daratan. Padahal cinta dunia adalah biang segala kesalahan.
Yang kedua, hawa nafsu yang selalu dituruti, padahal apa yang didapat dari memperturutkan hawa nafsu, Nabi Yusuf mengatakan sungguh hawa nafsu kepada kejahatan. Yang ketiga, setan goib yang malah dijadikan sekutu, padahal setan seharusnya dilawan. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka jadikan dia musuh. Yang keempat, setan manusia yang lebih berbahaya, asal selalu berbisik dan memprovokasi mengajak kepada kejahatan manusia dan jin macam begini adalah setan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Oh ya, jadi kita harus hijrah dari mana ke mana. Bila melihat kepada catatan perjuangan Rasulullah yang berujung kepindahan hijrahnya ke Madinah dengan tujuan utamanya meninggalkan situasi yang buruk untuk mencari situasi baru yang lebih baik, atau seperti sabda beliau bahwa orang yang berhijrah adalah orang meninggalkan Allah. Maka setidaknya ada 4 pelabuhan yang bisa dijadikan titik tolak hijrah kita, yaitu pertama, dari syirik kepada tauhid dengan menyingkirkan disesembahan kepada berhala dan setan, memberantas praktik perdukunan sampai sikap menuhankan harta, tahta, jabatan, wanita, dan serba benda yang lainnya. Semua disterilkan dan dikembalikan hanya untuk Allah yang Maha Esa. Yang kedua, dari kekufuran kepada iman dengan meneguhkan keyakinan kepada rukun iman yang 6 dan meninggalkan sikap selalu membangkang terhadap perintah Allah. Yang ketiga, dari jahiliyah kepada Islam, yakni meninggalkan adat-adat jahiliyah yang busuk seperti musuh-musuhan, dendam, bertengkar, iri dengki, takabur, buruk sama tetangga, tidak menghormati keluarga atau tamu, berkhianat, menggunting dalam lipatan, dan tidak toleran. Semuanya diubah dengan selalu menjunjung perilaku dan akhlak yang islami, sesuaikan dengan norma-norma ajaran agama Islam. Yang keempat, dari kegelapan kepada cahaya, keluarlah dari tempat gelap yang membutakan, yakni amalan tanpa tuntunan, perbuatan bid'ah atau ibadah tanpa ilmu. Lihatlah cahaya Islam dan iman sebagai way of life yang mencerahkan dan selalu memberi harapan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.